Y-nya ini ya, setelah running Anda melakukan running selesai, artinya kan saudara mengambil EBE0 yang terakhir kan gitu ya. Nah, kalau misalkan ini saya tadi coba 15 ya, kalau ini 10 berarti min 3 sampai 10 ya, ada 7 ya. Jadi artinya pada saat EBE0 10 dB ya, kan dia pakai loop terakhir ini. Jadi loop terakhir kan pada saat 10 dB ya. Nah, itu artinya gambar yang didapatkan ya, gambar scatter plotnya itu propertiesnya adalah pada saat EBE0-nya itu besarnya 10 dB gitu loh. Nah, misalkan ada mahasiswa kalau kepinginnya saya yang ini, misalkan yang 3 dB gimana itu? Nah, kalau 3 dB minus 3 dB, gampangannya ya bagaimana usaha kita supaya dia hanya memproses untuk nilai min 3 dB. Ya, nah, caranya kan ini diganti ya. Udah kamu buat min 3 dB aja. Nggak usah dibuat ring gitu loh. Ya udah nanti dia cuma menghitung satu kali putaran gitu ya. Kalau min 3 gitu aja di sini kan artinya length atau panjang daripada EBE0 dB-nya kan cuma 1 ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu min 3 gitu loh. Coba dicari ya, sinyal konstelasi EBE0 dB untuk minus 3 dB itu bagaimana itu. Jadi saudara tinggal mengganti ring min 3 sampai 10 itu menjadi satu angka saja, minus 3 gitu loh. Kemudian scatter plotnya ditunjukkan sama kayak tadi itu, gimana jadinya gambarnya. Ayo. Nah, silakan Mas. Nilai EBE0-nya, iya, nilai EBE0-nya itu ya, itu saudara ganti menjadi minus 3 dB tok gitu loh. Kalau tadi kan sebelumnya di awal kan min 3 sampai 10 ya. Artinya saudara terus melakukan iterasi. Nah, sekarang cukup satu aja karena kita ingin lihat pada kondisi min 3 dB itu gambar scatter plotnya seperti apa. Nah, jadi yang saudara ubah itu hanya EBE0 dB menjadi minus 3 dB gitu aja. Nah, terus di running ya, kemudian sampai selesai. Nah, kemudian ambil perintah scatter plot Y. Nah, seperti apa jadinya gambarnya. Loh, Noval kok ini ya, cuman satu titik di situ. Scatter plot, Mas. Oke. Yang Y sekarang coba. Nah, itu ya. Dia menjadi gerumbul gitu ya. Gerumbul jadi satu. Artinya apa? Artinya ya enggak karu-karuan itu pada saat kondisi minus 3 dB. Jadi sinyal informasi ya yang saudara dapatkan itu dicampur sama noise ya, diterima oleh si receiver itu ya, bentuknya seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena pada saat kondisi minus 3 dB ya. Jadi pada saat kondisi minus 3 dB itu artinya perbandingan sinyal sama noise ya, itu sinyalnya sangat lemah sekali dibandingkan noise ya. Jadi noise-nya lebih gede gitu loh. Timbang sinyalnya sendiri gitu loh. Akhirnya kalau scatter plotnya saudara mendapatkan gambar seperti itu, artinya
sinyal informasinya itu dengan yang diterima dan dikirim itu banyak sekali salahnya, ya. Jadi misalkan aja kirim 1 juta bit gitu ya, yang salah itu 980 bit misalkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bandingkan dengan yang tadi, ya. Yang tadi itu kan artinya saudara mengambil scatter plot yang berapa tadi? 10 dB kan itu ya. Nah, 10 dB karena saudara tadi melakukan apa namanya setting EB indulnya itu dari min 3 sampai 10, saudara melakukan running sampai selesai ya. Nah, artinya itu seolah-olah saudara mempergunakan kondisi EB 0 dB itu yang terakhir ya, sama dengan saudara melakukan atau mengambil data EB indulnya itu pada saat 10 dB gitu ya. Nah, muncul gambar yang ada 2 bunderan itu ya. Nah, artinya apa? Jadi pada saat kondisi tadi yang 10 dB ya, itu sinyal terhadap noise-nya itu sinyalnya tuh lebih kuat gitu loh ya, jauh lebih kuat timbang noise-nya. Ya sebesar 10 dB itu. Makanya seolah-olah itu kan muncul phase-nya BPSG ya. Modulasi BPSG itu kan masih kelihatan gitu loh. Jadi walaupun dia gerumbul ya, walaupun dia gerumbul enggak masalah karena seperti yang saudara dapatkan tadi, begitu di saat di transmitter ya katanya, loh kok cuma titik aja. Nah, itu artinya kan menandakan saudara mempergunakan asumsi modulasi BPSG di sisi transmitter dan karena sinyalnya belum diolah ya, belum kena noise gitu ya, makanya dia cuma 1 titik ya, enggak kelihatan malahan. Tapi begitu dilihat lebih detail, oh ternyata ada di titik min 1 dan titik 1. Nah, itu benar itu ya. Artinya kalau saudara ingin ngetes gambar scatter plot, dia mestinya ya menyerupai ini di titik min 1 atau positif 1 gitu loh. Nah, dengan mencoba observasi di 10 dB ya, EB indul di 10 dB, ternyata saudara mendapatkan ini ya. Nah, ini kan artinya sinyal ini masih sesuai dengan konstelasi BPSG ya untuk yang 10 dB. Tapi kalau yang minus 3 dB kan tadi bentuknya kayak gini, dia bundar gini ya. Ini enggak jelas ini ya. Mestinya kalau dia sinyalnya atau sinyal informasi yang dia terima dan dia kirim itu banyak benarnya ya, itu dia harus menyerupai ini gitu loh. Kalau menyerupai ini artinya sinyal input, sinyal output hampir banyak salahnya gitu loh. Jadi seperti itu. Gimana? Ada ini enggak pemahaman enggak kira-kira mahasiswa? Jadi saya memunculkan gambar scatter plot ini ada fungsinya, Dik ya. Jadi filosofinya harus tahu itu ya. Jadi sekarang asumsinya saudara mau mempergunakan indeks modulasi apa atau modulasi apa. Kalau misalkan modulasi BPSG, dia itu kalau dia itu baik gitu ya, transceivernya baik, jadi di receiver dia juga harus memperlihatkan dirinya itu gambarnya ya, gambar konstelasinya itu juga harus mirip dengan BPSG gitu loh. Tapi kalau jauh sekali bedanya, berarti banyak data yang dia terima salah gitu loh. Jadi kesimpulannya itu. Dan kenapa kok seperti itu? Ya memang seperti itu kejadiannya dan itu tidak bisa disalahkan gitu loh. Karena dengan kondisi SNR minus ya, minus 3 dB, kemudian itu kan tadi di set minus 3 dB sampai 10 dB kan gitu ya. Nah, jadi minus 3 dB nanti seperti apa, minus 2 dB seperti apa, minus 1 dB seperti apa. Nah itu kalau kamu trace terus begitu ya, itu nanti pada saat 10 dB itu yang terbaik gitu loh. Jadi pada saat 10 dB itu
dia memiliki jumlah bit yang salah itu paling sedikit gitu loh. Teorinya begitu ya. Tapi bisa jadi ya mungkin 5 dB dia sudah bagus gitu loh. Nggak ada yang salah bit ininya yang dia terima gitu loh. Nah, untuk mengujinya itu ya. Nah, di sini kan ada n error ya. Nah, n error. Jadi n error ini maksudnya adalah saudara mencari jumlah bit yang salah gitu loh. Ya, jumlah bit yang salah. Ini perintahnya size dalam kurung find gitu ya, IP min IPH. Jadi IP itu adalah sinyal input gitu ya. Nah, IPH ini adalah sinyal output. Nah, dua ini menunjukkan dia ini apa namanya itu mengevaluasi dalam sumbu apa namanya ini horizontal gitu ya. Jadi kalau saya punya data ini misalkan ya, nah ini contoh aja ya. Nah ini ada 4 bit gitu ya, input misalkan. Nah terus outputnya bagaimana? Outputnya misalkan ini, nah misal aja ya. Nah ini outputnya juga 4 kan gitu. Nah ini banyaknya bit yang salah berapa ini? Coba ini di compare dengan ini, oh salah berarti baru salah satu. Terus yang ini di compare dengan yang ini, oh benar. Yang ini di compare dengan ini, oh beda bitnya berarti ada dua data yang salah. Terus ini sama ini, oh udah ada, udah benar. Artinya yang berbeda di sini adalah 2 bit, ya. Jadi ada kesalahan di sini 2 bit gitu loh. Tapi kalau datanya banyak kan enggak mungkin kita manual begini ya. Nah, itu pakai ini ya perintahnya gitu loh. Jadi 2 ini kalau dia itu bilangannya jejer gini ya, jejer vektor gitu ya. Nah, itu 2. Tapi kalau dia turun 1 gitu loh. Nah, ini untuk yang horizontal ini. Perintah saudara mengevaluasinya dalam ini horizontal gitu. Ya, jadi kalau ribuan enggak mungkin kita hitung satu-satu. Nah, sekarang ya, sekarang pertanyaannya saya minta saudara itu kembalikan ya. Kembalikan min 3 dB sampai 10 dB ya, biarkan. Jadi kembalikan ke defaultnya dia. Nah, apa yang saudara lakukan? Saya minta saudara coba mencari ya. Mencari banyaknya bit yang salah pada saat min 3 dB berapa. Min 2 dB berapa ya. Pada saat 10 dB berapa. Nanti akan nyambung dengan sinyal gambar sinyal konstelasi yang saudara dapatkan ini gitu loh. Ya, coba dicari dulu. Ini dikembalikan ya ke min 3 sampai 10 dB ya. Dan pertanyaannya adalah saya meminta Anda mencari jumlah bit yang salah pada saat min 3 dB berapa, min 2 dB berapa, sampai 10 dB ya. Ya, dicoba dulu.